itu terjadi inflasi di Indonesia. Kemudian ekonomi terapan itu adalah kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan karena adanya masalah dari ekonomi deskriptif tadi. Contohnya, kalau ada inflasi itu harus dilakukan kebijakan diskonto, yaitu kebijakan menaikkan suku bunga. Kemudian ada kebijakan untuk mempersulit kredit, kemudian menaikkan cadangan kas, terus menambah hasil produksi, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itu adalah pedoman yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, prinsip ekonomi itu berbunyi dengan melakukan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang tertentu. Kemudian atau melakukan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian selanjutnya ada tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi itu adalah kegiatan para pelaku ekonomi karena adanya motif ekonomi. Jadi tindakan ekonomi itu dibagi menjadi dua, rasional dan irasional. Rasional ini berdasarkan kebutuhan dari dalam diri sendiri. Misalnya seorang siswa membutuhkan. Jadi kalau rasional itu karena dia berdasarkan kebutuhan dirinya sendiri. Kemudian kalau irasional itu berdasarkan dia ingin pamer, kemudian karena dia terpengaruh oleh iklan, diskon, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada motif ekonomi. Motif ekonomi itu adalah dorongan untuk para pelaku ekonomi agar melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam dirinya sendiri, sedangkan ekstrinsik itu dari pengaruh luar. Contoh intrinsik itu misalnya siswa yang membeli buku karena dia ingin belajar, dia ingin jadi siswa yang pintar. Kemudian kalau intrinsik itu misalnya seorang anak yang bermain ke rumah temannya karena dia disuruh temannya, bukan dari dalam dirinya sendiri. Sudah 21 ini kan? Jadi kebutuhan itu dibagi menjadi 4 menurut intensitas, kemudian menurut sifat, menurut waktu, dan menurut subjek. Intensitas itu dibagi menjadi 4 lagi, ada mutlak, primer, sekunder, dan tersier. Dan contoh kebutuhan mutlak itu seperti udara, air. Kemudian jika primer itu sandang, pangan, dan papan. Kemudian sekunder itu setiap orang berbeda-beda, contohnya seperti HP, laptop, jam tangan. Kemudian jika tersier itu yang biasanya bersifat mewah seperti villa, berlian, perhiasan, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan menurut sifat dibagi menjadi dua, jasmani dan rohani. Jasmani ini untuk diri kita sendiri seperti tidur, makan, olahraga. Kemudian jika rohani itu contohnya seperti beribadah, rekreasi gitu. Kemudian kebutuhan menurut waktu itu ada sekarang dan masa yang akan datang. Sekarang itu contohnya orang sakit yang memerlukan obat. Kemudian masa yang akan datang itu seperti asuransi dan tabungan. Kemudian subjek itu ada individu dan kelompok. Individu itu misalnya seragam yang kita pakai itu untuk siswa, untuk dirinya sendiri. Kemudian jika kelompok itu yang digunakan secara bersama-sama, contohnya pasar, masjid, jalan raya, jembatan. Kemudian selanjutnya ada benda pemuas kebutuhan. Pemuas kebutuhan itu dibagi menjadi 4 berdasarkan cara memperoleh, kemudian kegunaan,
proses pengolahan, dan hubungan dengan benda lain. Untuk cara memperolehnya ini dibagi menjadi dua, yaitu ada benda ekonomi dan barang ekonomi dan barang bebas. Contohnya barang ekonomi itu yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya, seperti air minum, benda-benda seperti payung, HP. Kemudian jika barang bebas itu kita tidak perlu melakukan pengorbanan karena sudah tersedia di alam, seperti sinar matahari, udara, air, tanah. Kemudian kegunaan itu dibagi menjadi dua, yaitu konsumsi dan produksi. Barang konsumsi itu yang kita konsumsi untuk diri sendiri. Kemudian produksi itu yang menghasilkan barang lain. Contohnya seperti mesin jahit, dia bisa menghasilkan baju, atau komputer, dia bisa printer, alat printer, dia bisa menghasilkan tulisan di atas kertas gitu. Kemudian proses pengolahan itu dibagi menjadi tiga, yaitu barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Proses pengolahan, jadi kalau barang mentah itu contohnya seperti kapas, kemudian dia dirubah menjadi kain, itu menjadi barang setengah jadi, kemudian dia menjadi baju, yaitu jadi barang jadi. Kemudian kalau hubungan dengan benda lain itu dibagi menjadi dua, yaitu ada barang substitusi, lalu ada barang komplementer. Barang substitusi itu berarti barang pengganti. Contohnya kalau tidak ada teh, ada kopi. Kalau tidak ada mentega, kalau tidak ada minyak goreng, bisa digantikan dengan mentega. Kemudian kalau komplementer itu barang pelengkap, misalnya pulpen dengan tinta, kemudian kopi dengan gula. Selanjutnya ada kegunaan benda itu dibagi menjadi 4, yaitu form utility atau kegunaan bentuk, kemudian place utility kegunaan tempat, time utility kegunaan waktu, kemudian ownership utility kepemilikan. Form utility itu contohnya misal ada kerang di pantai yang tidak bernilai harga jual, kemudian dia dirubah menjadi kerajinan sehingga dia memiliki nilai jual karena bisa dijual. Kemudian place utility contohnya ada kapal ditaruh di laut, dia bisa digunakan nelayan untuk bekerja. Kemudian time utility contohnya jas hujan digunakan saat musim penghujan. Kemudian ownership utility, misalnya ada cangkul digunakan petani, dia akan memiliki nilai kegunaan. Kemudian misalnya komputer digunakan oleh guru, seperti itu. Ekonomi itu adalah kelangkaan. Kelangkaan itu di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun alat pemenuhan kebutuhannya sangat terbatas. Kelangkaan itu bisa dipengaruhi karena sumber daya alamnya yang kurang, kemudian sumber daya alamnya yang rusak karena ulah manusia, kemudian kemampuan sumber daya manusianya masih rendah. Kemudian permintaan kebutuhan itu meningkat, namun tidak diiringi dengan ketersediaan sumber daya alamnya. Kemudian untuk memecahkan kelangkaan itu bisa dengan membuat skala prioritas, kebutuhan mana yang lebih dulu diprioritaskan. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan keuangan dengan membuat buku keuangan, misalnya biar kita sering menabung. Kemudian memilih kebutuhan alternatif yang menguntungkan untuk konsumen. Kemudian juga selain menguntungkan, dia juga lebih murah.
Nah, biaya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya implisit dan eksplisit. Implisit ini biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan. Jadi dia bisa disebut dengan biaya peluang atau opportunity cost. Kemudian yang kedua itu biaya eksplisit. Jadi biaya eksplisit itu biaya yang benar-benar dikeluarkan. Contoh biaya eksplisit ini seperti saat kita rekreasi atau kita sedang menggunakan jasa travel. Jadi kita benar-benar membayar, benar-benar mengeluarkan uangnya. Nah, sedangkan contoh biaya peluang itu artinya dia itu digunakan untuk memilih alternatif lain, biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Dan dalam biaya peluang itu jika pada opsinya membahas tentang gaji, pilih yang tidak dipilih oleh pelaku, terus yang nilainya paling besar, yang paling menguntungkan. Kemudian jika bicara tentang biaya, pilih yang tidak dipilih oleh pelaku, lalu pilih yang nilainya paling besar atau yang jumlahnya paling sedikit. Jumlahnya paling sedikit karena dia membahas biaya. Kemudian selanjutnya ada masalah pokok ekonomi itu yang pertama ada masalah klasik, kemudian dan modern. Klasik ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi produksi itu menjelaskan tentang bagaimana cara apa yang diproduksi, produk apa yang diproduksi, jumlahnya ada berapa. Kemudian distribusi itu cara menyalurkan barang yang diproduksi kepada konsumen. Bagaimana caranya, bisa lewat reseller atau toko. Kemudian konsumsi itu berkaitan dengan selera masyarakat terhadap barang tadi, apakah suka atau kurang suka, pokoknya tentang kegiatan menghabiskan atas barang tadi. Kemudian yang kedua yaitu masalah pokok ekonomi modern. Ada what, how, dan for whom. What itu menjelaskan tentang barang apa yang akan diproduksi, kemudian siapa yang memproduksi, kemudian kapan diproduksinya, terus berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Kemudian ada how. How itu berkaitan dengan teknik produksinya, bagaimana cara memproduksinya, menggunakan teknik seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu for whom. For whom itu untuk siapa barang tersebut diproduksi, apakah untuk kalangan bawah, menengah, atau kalangan atas. Oke, jadi sistem ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu ada tradisional, pasar, komando, dan campuran. Nah, dari keempat sistem ekonomi ini memiliki perbedaan masing-masing. Seperti tradisional, dia masih bersifat tradisional banget, jadi turun-temurun, sistemnya masih menggunakan sistem barter. Kemudian sumber daya manusianya belum bisa meningkatkan kreativitasnya. Tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian barang yang dihasilkan juga kualitasnya masih rendah. Kemudian sistem ekonomi pasar, dia dikendalikan oleh swasta. Kalau tradisional tadi sumber daya alamnya dikendalikan oleh individu. Kalau pasar ini dikendalikan oleh swasta, jadi dia memiliki sistem yang terbuka, dia bebas bersaing, jadi persaingannya tinggi. Kemudian untuk kreativitas sumber daya manusianya juga bisa berkembang karena dia menggunakan sistem terbuka, sehingga kualitas barang yang dihasilkan juga sudah berkualitas, sudah tinggi. Kemudian jika pasar komando, dia di bawah kendali pemerintah, jadi menggunakan sistem tertutup. Di sini semua yang berkaitan dengan sistem ekonomi komando ini diatur oleh pemerintah. Kemudian jika campuran ini ada campur tangan dari pemerintah dan dari swasta. Perbedaannya di situ. Oke, pertanyaannya ya. Untuk jika jarang terjadi krisis, itu merupakan
keuntungan dari sistem ekonomi apa? Pasar. Jarang terjadi krisis. Ayo. Kalau jarang terjadi krisis Oh, berarti komando. komando ya. Karena apa? Di situ semuanya diatur oleh pemerintah, nggak ada yang namanya saingan kan? Nah, produksi, distribusi, konsumsi semuanya diatur oleh pemerintah. Berarti otomatis dia sistem ekonomi komando. Kalau kualitas barangnya terjamin, pasar. Oke, good. Terus habis itu tidak ada pembagian kerja dalam perekonomian. Tradisional, ya betul. Lewat apa sing keras. Jadi tradisional nggak ada pembagian kerja. Dia sementing kebutuhan dia mau nanam apa ya dimakan udah itu aja. Kemudian kalau sering terjadi krisis. Sering terjadi krisis. Pasar. Kalau tadi jarang terjadi krisis komando, tapi kalau sering terjadi krisis itu pasar. Kegiatan ekonomi berdasarkan mekanisme pasar, berarti sistem ekonomi penentuan harga dan lain-lain ditentukan oleh mekanisme pasar, berarti dia sistem ekonomi apa? Pasar. Oke, ya sudah cukup selesai tuh. Oke.